Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal karam. Hata fadluhul umam wa fada khairuhu wa am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tauhidan fil fi'li wal kalam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul asyam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam mengisi hari, waktu, malam dan siangnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati nutrisi samawi, menikmati energi robbani yang kita jadikan sebagai bekal untuk menapaki hari-hari dan kehidupan kita. Kita sebagai manusia selalu punya keinginan untuk menjadi yang terbaik di lingkungan kita. Saat kita bekerja, kita menginginkan menjadi yang terbaik. Saat kita berada di rumah, kita juga demikian menginginkan menjadi yang terbaik. Di lingkungan sosial, demikian pula kita menginginkan menjadi yang terbaik. Ada ukuran kebaikan dan yang terbaik di tempat kerja kita atau lingkungan profesional kita. Ada ukuran dan standar kebaikan dan yang terbaik di lingkungan sosial kita. Tetapi ada standar kebaikan dan yang terbaik yang tidak boleh kita hilangkan dalam kamus kehidupan kita, yaitu kriteria robbani atau kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai kehidupan yang sejati dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya ada standar kebaikan seorang muslim itu ditentukan oleh kontribusi yang dia berikan dalam kehidupan sosial dan lingkungannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia melakukannya. Wa fi riwayatin falyanfa'hu, hendaknya ia memberi manfaat. Memberi manfaat ini cukup luas. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan harta dan kekayaannya, manfaat dengan skill serta keahliannya, maupun manfaat-manfaat yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum untuk ukuran manusia, kehidupan manusia secara universal, bahwa orang yang terbaik adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, ternyata Allah Subhanahu wa taala menempatkan naf'ul akharin, memberi manfaat kepada sesama atau pihak lain, min a'dhamil akhlaqi, termasuk akhlak yang teragung yang dimiliki oleh manusia yang menghiasi diri dan kehidupannya. Mari kita baca ayat Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, serta lakukan kebajikan agar kalian sukses, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau saudaraku menginginkan petunjuk tentang thariqul falah, jalan sukses, jalan kemenangan, jalan keunggulan, maka ini di antara ayat yang menceritakannya. Dan yang disebutkan di dalamnya adalah fi'lul khairat, melakukan kebaikan, memberi manfaat kepada sesama, membantu mereka menyelesaikan masalahnya,
dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi kehidupannya. Itulah orang yang terbaik sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam ayatnya dan diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Makna fi'lul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, adalah yaf'alunaha wa yad'una an-nasa ilaiha. Artinya melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapakah ya Rasul orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi adalah ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi kehidupan sekitarnya, bagi orang lain. Rasulullah juga menjadikan orang yang memberi manfaat kepada pihak lain itu sebagai orang yang terbaik. Seperti dalam hadis Nabi yang lain, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mukmin itu merekat dan direkat. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak merekat dan tidak direkat. Jangan menjadi syakhsiyah munaffirah, pribadi yang menjadikan orang lain lari, enggan mendekatkan diri, bahkan menjadi bermasalah ketika kita menjadi sebab jauhnya orang lain dari kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bimbingan Rasulullah yang menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama. Semoga kita menjadi bagiannya. Kalau kita punya ilmu, kita ingin memberi manfaat dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita punya harta dan kekayaan, ada peluang menjadi terbaik dengan harta dan kekayaan itu. Kalau Allah mentakdirkan Anda memiliki jabatan, sesungguhnya Allah memberi peluang bagi Anda untuk menjadi terbaik dengan jabatan yang diembannya. Demikian pula, bila punya keluarga, ada peluang menjadi yang terbaik dengan memberi manfaat sebanyak-banyaknya dengan keberadaan keluarganya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi pada kita untuk melakukan yang terbaik dan memberi manfaat kepada sesama, meskipun hal yang sepele, meskipun hal yang dianggap remeh oleh masyarakat. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, atau Anda akan mendapatkan pahala sedekah. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi memberi manfaat pada kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Kelihatan sepele memang, tetapi Nabi mengingatkan la tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan kebaikan, meskipun hanya kelihatannya kecil, tapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh tentang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bersangkutan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Kanjeng Nabi, siapakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bertanya lagi, "Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi menjawab, ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling memberi manfaat kepada sesama. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan
yang engkau berikan kepada muslim. Bahagiakan orang lain dengan ilmumu, bahagiakan orang lain dengan skill dan keahlianmu, bahagiakan orang lain dengan jabatan dan kuasamu, bahagiakan orang lain dengan harta dan kekayaanmu, bahagiakan orang lain dengan keluargamu, maka yang demikian adalah amal terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi melanjutkan, yakshifu anhu kurba, memberi manfaat pada orang lain dengan membantunya menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, au yaqdi anhu dainan, atau membantunya melunasi hutang dan tanggungan-tanggungannya, atau juga menghilangkan rasa lapar, haus dan dahaganya. Karena Nabi mengingatkan bila seseorang berjalan menemani dan mendampingi saudaranya hingga kebutuhannya terpenuhi, masalahnya terselesaikan, maka yang demikian lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau aku misalnya berjalan mendampingi saudaraku untuk menunaikan hajatnya hingga kemudian terpenuhi, maka yang demikian lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 dibanding dengan di tempat yang lain. Tetapi bila dibanding dengan membantu saudara, memberi manfaat pada sesama, masih lebih tinggi nilainya memberi manfaat kepada sesama. Apalagi kalau kita menginginkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada resep yang diajarkan oleh Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah membantu dan menolong hambanya selama hamba itu membantu dan menolong saudaranya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berlomba membantu saudara kita untuk menjadi yang terbaik melalui upaya memberi manfaat kepada sesama dengan cara al-mubadaratu bitaqdimin naf'i qabla talabih, berusaha untuk mempersembahkan, untuk memberikan kebermanfaatan sebelum yang bersangkutan memintanya atau menuntutnya. Boleh jadi ada saudara kita yang membutuhkan, kemudian tanpa sepengetahuan kita, kemudian kita berusaha untuk membantunya, maka yang demikian adalah memberinya sebelum yang bersangkutan memintanya. Kemudian mahabbatul khairi lil akharin kama yuhibbuhu li nafsi. Kita berusaha untuk mencintai saudara kita, menyenangi saudara kita sebagaimana kita ingin dicintai dan disenangkan olehnya. Maksud dalam hal ini adalah kalau memang kita ingin diberi saudara kita, maka kita berusaha untuk memberinya sebagaimana kita menyukai hal itu. Kalau kita ingin diberi kebaikan oleh saudara kita, maka sungguhnya saudara kita juga membutuhkannya dan kita pun melakukan hal yang sama. Kemudian berikutnya adalah al-hirsu ala naf'il akharin, berusaha untuk memberi manfaat kepada sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik menurut Rasulullah SAW dan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjadi orang yang paling memberi manfaat kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.